Kalau kita bicara tentang hewan purba, yang sering terbayang di kepala kita adalah dinosaurus raksasa, mamut berbulu, atau hewan-hewan besar lain yang hanya bisa kita lihat lewat fosil di museum. Hewan-hewan itu memang sudah lama punah, meninggalkan jejak berupa tulang belulang dan misteri yang memancing rasa penasaran manusia sampai hari ini. Tapi tahukah kamu, tidak semua hewan purba itu hilang dari muka bumi. Ada sebagian kecil makhluk yang berhasil bertahan, melawan kerasnya perubahan iklim, bencana alam, dan seleksi alam yang menyingkirkan jutaan spesies lain. Mereka seakan punya rahasia khusus untuk tetap hidup. Dan yang lebih mengejutkan, sedikitnya ada 5 hewan unik yang masih hidup dari zaman purba sampai saat ini. Hewan-hewan ini disebut sebagai fosil hidup, karena bentuk dan perilakunya hampir tidak berubah sejak ratusan juta tahun lalu. Mereka adalah saksi bisu dari perjalanan panjang bumi, dari masa ketika daratan masih menyatu sebagai superbenua Pangea, hingga masa ketika dinosaurus mendominasi, dan akhirnya hilang ditelan asteroid. Hewan-hewan ini tetap bertahan, berjalan, berenang, dan hidup di antara makhluk modern. Bayangkan saja, ketika manusia baru muncul di bumi sekitar 300.000 tahun lalu, hewan-hewan ini sudah lebih dulu ada sejak ratusan juta tahun sebelumnya. Mereka melihat perubahan bentuk daratan, melihat pergeseran laut, bahkan mungkin pernah menyaksikan spesies raksasa seperti Tyrannosaurus Rex atau Brachiosaurus yang sekarang hanya bisa kita bayangkan. Yang menarik, kebanyakan orang hanya tahu buaya dan kura-kura sebagai hewan purba yang masih hidup. Memang benar, keduanya adalah contoh klasik. Tapi sebenarnya ada makhluk-makhluk lain yang jauh lebih misterius, jarang diketahui orang, dan punya cerita unik yang membuat para ilmuwan tercengang. Ada yang dulu dianggap punah total, ternyata ditemukan masih hidup. Ada yang punya kemampuan regenerasi tubuh, seperti di film-film fiksi ilmiah. Ada juga yang darahnya berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Dalam video ini, kita akan menyusuri kisah 5 makhluk purba yang luar biasa itu. Cholachant, Tuatara, Nautilus, Horseshoe-crab, dan Axolotl. Kelimanya benar-benar nyata, bukan mitos, bukan legenda. Mereka bisa kita lihat, bisa difoto, bahkan sebagian ada yang masih dipelihara di laboratorium penelitian hingga sekarang. Dan yang lebih menarik lagi, masing-masing hewan ini menyimpan misteri yang membuat kita sadar bahwa pengetahuan manusia masih sangat terbatas. Kalau ada makhluk yang kita anggap punah, lalu ternyata masih hidup, apakah mungkin ada juga hewan-hewan purba lain yang bersembunyi di tempat-tempat terpencil bumi? Sebelum kita bahas satu persatu, pastikan kamu klik like di video ini, bagikan ke teman-temanmu yang suka kisah unik, dan tentu saja subscribe ke channel Faktanet. Karena di sini, kita akan terus mengungkap misteri, fakta unik, dan cerita-cerita yang jarang diketahui orang banyak. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita dari kedalaman laut, tempat di mana salah satu makhluk purba paling misterius pertama kali ditemukan kembali setelah jutaan tahun dianggap punah. Hewan itu dikenal dengan nama Cholachant, sang ikan hantu dari zaman dinosaurus. Bayangkan sebuah makhluk laut yang selama puluhan juta tahun dianggap punah oleh para ilmuwan. Namanya hanya tercatat di buku-buku biologi, digambarkan lewat fosil yang ditemukan di bebatuan berusia ratusan juta tahun. Bagi dunia sains, ia hanyalah bagian dari sejarah evolusi, tidak lebih. Sampai akhirnya, pada tahun 1938, seekor nelayan di Afrika Selatan tanpa sengaja menangkap seekor ikan aneh yang membuat dunia ilmu pengetahuan terkejut. Ikan itu panjangnya hampir 2 meter, dengan sisik tebal berwarna kebiruan, dan sirip yang bergerak aneh, seperti kaki yang mencoba berjalan di dalam air. Ketika diperiksa lebih jauh, ternyata itu adalah seekor Cholachant, hewan yang sebelumnya dikira sudah punah sejak 65 juta tahun lalu. Cholachant adalah hewan yang benar-benar luar biasa. Ia berasal dari masa Devonian, sekitar 400 juta tahun lalu. Artinya, ia sudah ada jauh sebelum dinosaurus pertama kali muncul di bumi. Fosil-fosil Cholachant ditemukan di berbagai belahan dunia, dan semuanya menunjukkan bentuk yang hampir sama dengan Cholachant modern yang ditemukan hari ini. Karena itulah ia disebut sebagai fosil hidup sejati. Yang membuat Cholachant begitu menarik adalah cara siripnya bergerak. Tidak seperti ikan biasa yang mengepakkan sirip ke samping, sirip Cholachant bergerak berlawanan satu sama lain, mirip dengan cara kaki hewan darat melangkah. Gerakan ini membuat para ilmuwan menduga bahwa Cholachant adalah salah satu spesies kunci dalam transisi evolusi dari kehidupan di air menuju kehidupan di daratan. Dengan kata lain, mungkin nenek moyang hewan darat, termasuk manusia, punya hubungan jauh dengan makhluk ini. Selain itu,
coelacanth juga punya banyak keunikan biologis. Misalnya, cara berkembang biaknya. Alih-alih bertelur seperti kebanyakan ikan, coelacanth berkembang biak dengan melahirkan anak yang sudah hidup, mirip dengan mamalia. Masa kehamilannya pun sangat panjang, bisa mencapai lebih dari 1 tahun. Hal ini sangat jarang ditemukan pada ikan, apalagi ikan purba. Yang tak kalah menarik, coelacanth mampu bertahan di lingkungan yang sangat dalam. Ia biasanya hidup di kedalaman 200 hingga 500 meter di bawah permukaan laut, di gua-gua bawah laut yang gelap dan sulit dijangkau. Itulah salah satu alasan kenapa ia bisa bersembunyi dari manusia selama jutaan tahun. Bahkan, hingga sekarang pun, coelacanth masih sangat sulit ditemukan. Jumlahnya diperkirakan hanya ribuan ekor di seluruh dunia, dengan populasi yang tersebar di perairan Afrika Timur dan Indonesia, tepatnya di Sulawesi Utara. Ya, benar sekali. Indonesia ternyata juga menjadi rumah bagi makhluk purba luar biasa ini. Penemuan coelacanth di Indonesia pertama kali dilaporkan pada tahun 1997, ketika seorang nelayan di Manado tanpa sengaja menangkap ikan aneh yang kemudian diidentifikasi sebagai coelacanth. Sejak saat itu, Indonesia menjadi salah satu titik penting dalam penelitian tentang hewan purba ini. Namun, keberadaan coelacanth juga menimbulkan pertanyaan besar. Jika makhluk yang sudah dianggap punah selama jutaan tahun ternyata masih ada, apakah mungkin masih ada spesies purba lain yang bersembunyi, menunggu untuk ditemukan? Lautan dalam, hutan lebat, dan gua-gua terpencil adalah tempat-tempat yang belum sepenuhnya kita jelajahi. Coelacanth adalah bukti bahwa pengetahuan manusia tentang dunia ini masih sangat terbatas. Bagi sebagian orang, coelacanth bukan hanya ikan purba, tapi juga simbol harapan bahwa misteri alam masih jauh dari kata selesai. Hewan ini seolah berkata kepada kita, jangan pernah terlalu yakin bahwa kita sudah tahu segalanya. Dunia masih penuh rahasia, dan sebagian dari rahasia itu berenang bebas di kedalaman laut, menunggu manusia untuk menemukannya kembali. Dan dari laut dalam Afrika serta Indonesia, sekarang kita akan beralih ke daratan di belahan bumi yang lain. Di Selandia Baru, ada seekor reptil purba yang lebih unik lagi. Bentuknya sekilas mirip kadal, tapi sebenarnya bukan kadal. Ia punya rahasia yang membuatnya dijuluki reptil bermata ketiga. Mari kita berkenalan dengan tuatara. Kalau mendengar kata reptil, biasanya yang terlintas di benak kita adalah kadal, biawak, atau mungkin iguana. Tapi di sebuah pulau terpencil di Selandia Baru, ada reptil yang sekilas mirip kadal, namun sebenarnya bukan kadal. Hewan ini adalah tuatara, makhluk purba yang sudah hidup sejak sekitar 250 juta tahun lalu. Artinya, ia sudah ada bahkan sebelum dinosaurus pertama kali menginjak bumi. Sekilas, tuatara mungkin terlihat biasa. Panjang tubuhnya sekitar 60 cm, dengan kulit bersisik berwarna hijau kecoklatan. Tapi di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak keunikan luar biasa. Salah satu yang paling terkenal adalah keberadaan mata ketiga di atas kepalanya. Mata ini tidak seperti mata biasa yang bisa melihat objek. Ia lebih mirip organ khusus yang bisa mendeteksi cahaya dan mengatur ritme biologis tubuh. Ilmuwan menduga, mata ketiga tuatara membantu hewan ini menyesuaikan diri dengan siklus siang dan malam, bahkan mungkin mendeteksi radiasi ultraviolet dari matahari. Yang membuat tuatara semakin istimewa adalah statusnya dalam evolusi. Banyak orang menyangka ia termasuk golongan kadal atau iguana. Padahal, tuatara adalah satu-satunya anggota yang tersisa dari ordo Rhinchochalia, kelompok reptil purba yang pernah berjaya ratusan juta tahun lalu. Semua kerabat dekatnya sudah punah, hanya tuatara yang berhasil bertahan sampai hari ini. Itulah kenapa tuatara sering disebut sebagai fosil hidup. Ia benar-benar seperti jendela yang membawa kita mengintip dunia reptil purba. Selain mata ketiga, ada banyak hal unik lain dari tuatara. Misalnya, laju pertumbuhannya yang sangat lambat. Bayangkan, seekor tuatara baru mencapai dewasa ketika usianya sekitar 15 hingga 20 tahun. Dan yang lebih menakjubkan, hewan ini bisa hidup lebih dari 100 tahun. Bahkan ada laporan tuatara yang mencapai usia 120 tahun. Dengan umur sepanjang itu, seekor tuatara bisa menyaksikan beberapa generasi manusia silih berganti. Proses perkembangbiakan tuatara juga sangat berbeda dari reptil lain. Betinanya hanya bertelur sekali dalam 2 hingga 5 tahun, menjadikannya salah satu reptil dengan reproduksi paling lambat di dunia. Telur tuatara memerlukan waktu hingga 15 bulan untuk menetas, lebih lama dibandingkan kebanyakan reptil lain.
Inilah yang membuat populasi tuatara sangat rentan. Jika lingkungannya terganggu, butuh waktu lama bagi populasi mereka untuk pulih kembali. Yang lebih menarik, tuatara punya cara unik untuk menghadapi perubahan suhu. Tidak seperti kebanyakan reptil yang lebih aktif di suhu hangat, tuatara justru lebih aktif di suhu dingin. Ia bisa tetap bergerak, berburu, dan bertahan hidup di malam hari ketika suhu turun. Bahkan, tuatara bisa bertahan di suhu 5 derajat Celcius, sesuatu yang sulit dilakukan reptil lain. Inilah salah satu alasan kenapa ia mampu bertahan hidup di pulau-pulau terpencil Selandia Baru, meski lingkungannya seringkali tidak bersahabat. Namun, meskipun begitu tangguh, tuatara tetap menghadapi ancaman besar. Sejak manusia pertama datang ke Selandia Baru, populasi tuatara menurun drastis. Salah satu penyebab utamanya adalah hewan-hewan pendatang, terutama tikus. Tikus memakan telur tuatara yang sudah lama dibiarkan di dalam tanah, sehingga membuat jumlah bayi tuatara yang berhasil menetas sangat sedikit. Akibatnya, tuatara hanya bisa bertahan di pulau-pulau kecil yang bebas dari tikus. Pemerintah Selandia Baru akhirnya mengambil langkah serius untuk melindungi hewan purba ini. Tuatara kini dilindungi penuh oleh undang-undang, dan berbagai program konservasi dijalankan. Pulau-pulau kecil yang aman dari predator dijadikan tempat khusus untuk memelihara tuatara. Bahkan, beberapa kebun binatang di dunia juga ikut serta menjaga spesies ini agar tidak benar-benar punah. Bagi para ilmuwan, tuatara bukan hanya hewan langka. Ia adalah kunci untuk memahami sejarah evolusi reptil. Dengan mempelajari DNA dan perilakunya, kita bisa mengetahui bagaimana hewan-hewan purba bertahan hidup di zaman yang penuh tantangan. Tuatara adalah saksi hidup dari dunia yang sudah lama hilang. Dunia ketika reptil purba masih menguasai bumi. Coba bayangkan, seekor tuatara yang kamu lihat hari ini mungkin adalah keturunan langsung dari nenek moyangnya yang pernah hidup berdampingan dengan dinosaurus ratusan juta tahun lalu. Ia membawa garis keturunan yang nyaris tak terputus, menjadi pengingat bahwa bumi ini selalu menyimpan kejutan. Dan mungkin yang paling membuat kita terpesona adalah bagaimana hewan sederhana ini mampu bertahan begitu lama tanpa banyak berubah. Saat spesies lain datang dan pergi, tuatara tetap ada, seolah-olah waktu tidak mampu mengusiknya. Tuatara mengajarkan kita bahwa dalam dunia yang terus berubah, kadang kunci bertahan hidup bukanlah perubahan besar, tapi kemampuan untuk beradaptasi dengan cara yang sederhana namun efektif. Dari pulau-pulau kecil Selandia Baru, sekarang kita akan kembali menyelam ke dalam laut. Kali ini, bukan untuk bertemu dengan ikan hantu seperti colacan, tapi dengan makhluk bercangkang spiral indah yang sudah ada sejak 500 miliar tahun lalu. Hewan ini dikenal sebagai Nautilus, si kapal selam alami dari zaman purba. Kalau ada makhluk laut yang bisa disebut sebagai kapal selam alami, maka gelar itu pantas diberikan kepada Nautilus. Hewan ini sekilas tampak seperti kerang laut biasa dengan cangkang berbentuk spiral yang indah, tapi jangan salah, ia adalah makhluk purba yang sudah ada sejak lebih dari 500 juta tahun lalu. Itu artinya, Nautilus sudah berenang di lautan ketika daratan bumi masih berupa benua raksasa, jauh sebelum dinosaurus pertama kali muncul. Bentuk tubuh Nautilus benar-benar seperti mesin yang didesain dengan sempurna. Cangkangnya berbentuk spiral melingkar, dengan ruang-ruang kecil di dalamnya. Ruang-ruang inilah yang menjadi rahasia kehidupan Nautilus. Hewan ini bisa mengatur posisi naik dan turunnya di dalam air dengan cara mengatur udara dan cairan dalam ruang-ruang tersebut. Ketika ingin menyelam lebih dalam, ia mengisi ruang dengan cairan. Saat ingin naik ke permukaan, ia menggantinya dengan gas. Mekanisme ini mirip sekali dengan prinsip kerja kapal selam modern. Bedanya, Nautilus sudah melakukannya secara alami sejak ratusan juta tahun lalu, jauh sebelum manusia menciptakan teknologi kapal selam. Yang membuat Nautilus semakin unik adalah statusnya dalam dunia biologi. Ia termasuk dalam keluarga Cephalopoda, yaitu keluarga besar yang juga mencakup gurita, cumi-cumi, dan sotong. Tapi berbeda dengan kerabat modernnya yang punya bentuk tubuh lunak tanpa cangkang, Nautilus tetap mempertahankan ciri purba, sebuah cangkang keras yang melindungi tubuhnya. Karena itulah ia sering disebut sebagai sepupu purba gurita. Dengan kata lain, Nautilus adalah salah satu sedikit makhluk yang menunjukkan bagaimana nenek moyang Cephalopoda dulu terlihat. Penampilan Nautilus sangat memikat. Cangkangnya memiliki pola garis-garis melingkar yang simetris, kadang berwarna putih dengan corak coklat keemasan. Bentuk spiralnya bahkan mengikuti pola matematika yang dikenal sebagai spiral logaritmik atau golden ratio, pola yang juga ditemukan dalam bunga matahari, galaksi, dan bahkan arsitektur kuno.
Tidak heran jika banyak seniman dan arsitek terinspirasi dari bentuk cangkang Nautilus. Selain penampilannya yang indah, Nautilus juga punya keunikan lain yang jarang diketahui. Hewan ini punya puluhan tentakel kecil tanpa alat penghisap seperti gurita. Tentakel-tentakel itu digunakan untuk menangkap mangsa seperti kepiting kecil, ikan, dan bangkai laut. Meski terlihat lambat, Nautilus adalah pemburu yang efisien. Ia menggunakan sistem jet propulsion, yaitu menyemburkan air dari tubuhnya untuk bergerak maju atau mundur dengan cepat, mirip dengan gurita. Namun, ada satu hal yang membuat ilmuwan semakin kagum. Nautilus hampir tidak berubah bentuknya sejak 1,5 miliar tahun lalu. Fosil-fosil Nautilus purba yang ditemukan memiliki bentuk yang nyaris identik dengan Nautilus modern yang kita lihat hari ini. Itu artinya, desain tubuhnya begitu sempurna sehingga tidak perlu banyak berevolusi untuk bertahan hidup. Inilah alasan kenapa Nautilus disebut sebagai fosil hidup sejati. Tapi meski ia sudah bertahan melewati berbagai kepunahan massal, ironisnya sekarang Nautilus menghadapi ancaman serius dari manusia. Cangkangnya yang indah sering diburu untuk dijadikan perhiasan, dekorasi, atau bahkan dijual sebagai koleksi langka. Padahal, pertumbuhan Nautilus sangat lambat. Ia baru mencapai dewasa setelah belasan tahun, dan proses reproduksinya pun tidak secepat hewan laut lainnya. Akibatnya, populasi Nautilus terus menurun dan beberapa spesiesnya kini terancam punah. Bagi para ilmuwan, Nautilus bukan hanya makhluk laut biasa. Ia adalah kunci untuk memahami sejarah evolusi Cephalopoda. Dengan mempelajari DNA dan perilakunya, kita bisa mengetahui bagaimana nenek moyang gurita dan cumi berevolusi menjadi bentuk modern yang cerdas. Beberapa penelitian bahkan menyebut Nautilus sebagai makhluk paling setia terhadap masa lalunya, karena tidak banyak berubah sejak pertama kali muncul. Kehidupan Nautilus di laut dalam juga memberi kita gambaran tentang ketangguhan. Ia bisa hidup di kedalaman 200 hingga 700 meter, tempat yang gelap dan penuh tekanan. Namun ia tetap bertahan dengan cara sederhana, menggunakan cangkang spiralnya sebagai pelindung sekaligus alat kendali buoyancy. Yang menarik, Nautilus juga memiliki umur yang cukup panjang. Beberapa individu bisa hidup hingga 20 tahun, jauh lebih lama dibandingkan gurita atau cumi-cumi yang rata-rata hanya bertahan beberapa tahun. Umur panjang ini membuatnya bisa melewati berbagai siklus perubahan lingkungan laut. Ketika kita melihat Nautilus berenang perlahan dengan cangkang spiralnya, sebenarnya kita sedang melihat potongan sejarah hidup yang berjalan di depan mata. Makhluk ini adalah saksi bisu dari peristiwa-peristiwa besar bumi, letusan gunung berapi purba, pergeseran benua, hingga kehancuran massal yang memusnahkan dinosaurus. Semua itu ia lewati, dan kini ia masih bisa kita temui di Samudra Pasifik, terutama di sekitar Filipina dan Indonesia. Namun, keberadaan Nautilus juga menjadi pengingat bagi kita. Jika manusia terus memburu dan merusak habitatnya, bisa saja hewan yang sudah bertahan 1,5 miliar tahun ini akhirnya benar-benar punah di era modern. Sebuah ironi besar, bahwa hewan yang lolos dari bencana alam terbesar justru hilang karena ulah manusia. Nautilus memberi kita pelajaran penting. Kadang, untuk bertahan hidup, bukan kecepatan atau kecerdasan yang paling penting, melainkan desain sederhana yang efektif dan konsistensi dalam beradaptasi. Hewan ini menunjukkan bahwa bentuk yang sudah sempurna tidak butuh banyak perubahan. Dari spiral indah Nautilus yang berenang di laut dalam, kini kita beralih ke hewan purba lain yang bentuknya benar-benar unik. Hewan ini sering disebut sebagai kepiting tapal kuda, meski sebenarnya lebih dekat kekerabatannya dengan laba-laba dan kalajengking. Ia sudah ada sejak lebih dari 450 juta tahun lalu, dan darahnya berwarna biru. Mari kita kenali lebih jauh. Hewan misterius bernama Horseshoe-crab. Bayangkan seekor hewan laut yang tubuhnya terlihat seperti perpaduan antara kepiting, serangga, dan alien dari film fiksi ilmiah. Inilah Horseshoe-crab, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai kepiting tapal kuda. Jangan terkecoh dengan namanya, karena meski disebut kepiting, hewan ini sebenarnya bukan kepiting sama sekali. Secara ilmiah, Horseshoe-crab justru lebih dekat hubungannya dengan laba-laba dan kalajengking daripada dengan kepiting atau udang. Dan yang lebih mencengangkan, hewan ini sudah ada di bumi selama lebih dari 450 juta tahun, jauh lebih tua dari dinosaurus. Horseshoe-crab memiliki tubuh yang unik, dengan cangkang keras berbentuk tapal kuda yang melindungi bagian atasnya. Ekornya panjang dan kaku, sering membuat orang salah mengira itu senjata berbahaya. Padahal, ekor ini sebenarnya berfungsi sebagai alat penyeimbang saat ia terbalik di air atau di pantai. Kalau kamu melihatnya sekilas,
Horseshoe-Crab tampak seperti makhluk purba yang tersesat ke dunia modern. Salah satu fakta paling luar biasa dari Horseshoe-Crab adalah darahnya. Tidak seperti manusia dan kebanyakan hewan lain yang darahnya berwarna merah karena hemoglobin, darah Horseshoe-Crab berwarna biru. Warna biru ini berasal dari molekul hemocyanin yang menggunakan tembaga sebagai pengikat oksigen, berbeda dengan hemoglobin yang menggunakan zat besi. Tapi bukan sekadar warnanya yang menarik, darah Horseshoe-Crab punya kemampuan istimewa yang menjadikannya sangat berharga bagi manusia modern. Di dunia medis, darah Horseshoe-Crab digunakan untuk menguji sterilitas obat-obatan, vaksin, dan peralatan medis. Darah ini memiliki zat yang sangat sensitif terhadap racun bakteri. Jika ada kontaminasi, darah Horseshoe-Crab akan segera menggumpal sebagai tanda. Inilah alasan kenapa setiap vaksin yang kita gunakan, termasuk vaksin modern seperti vaksin COVID-19, sebagian besar diuji menggunakan darah Horseshoe-Crab. Dengan kata lain, makhluk purba ini tanpa sadar telah menyelamatkan jutaan, bahkan miliaran nyawa manusia. Namun, ada sisi gelap dari hal ini. Karena nilai medisnya yang sangat tinggi, Horseshoe-Crab sering ditangkap untuk diambil darahnya. Dalam prosesnya, sebagian besar dikembalikan ke laut, tapi banyak juga yang mati akibat stres atau kehilangan darah terlalu banyak. Populasi Horseshoe-Crab pun perlahan menurun di beberapa wilayah, membuat para ilmuwan dan aktivis konservasi khawatir. Saat ini, beberapa spesies Horseshoe-Crab sudah masuk daftar hewan yang rentan punah. Selain darah birunya yang legendaris, Horseshoe-Crab juga punya kebiasaan unik dalam berkembang biak. Setiap tahun, saat bulan purnama dan air pasang tinggi, ribuan Horseshoe-Crab akan merayap ke pantai secara bersamaan untuk bertelur. Pemandangan ini menjadi salah satu fenomena alam paling luar biasa di dunia laut. Ribuan telur yang mereka tinggalkan kemudian menjadi sumber makanan penting bagi burung migran. Artinya, keberadaan Horseshoe-Crab tidak hanya penting bagi manusia, tapi juga bagi keseimbangan ekosistem global. Yang lebih menarik, bentuk tubuh Horseshoe-Crab hampir tidak berubah sejak pertama kali muncul ratusan juta tahun lalu. Fosil-fosil kuno menunjukkan bentuk yang nyaris identik dengan Horseshoe-Crab modern. Inilah yang membuatnya dijuluki fosil hidup. Bayangkan, makhluk ini sudah melihat 6 kali kepunahan massal di bumi, tapi tetap bertahan. Saat dinosaurus punah, Horseshoe-Crab masih merayap di pantai, seakan-akan berkata, "Kami akan tetap ada, apapun yang terjadi." Para ilmuwan masih terus meneliti rahasia ketangguhan Horseshoe-Crab. Bagaimana mungkin makhluk sederhana ini bisa bertahan melewati perubahan iklim ekstrim, naik turunnya permukaan laut, hingga hantaman asteroid yang memusnahkan dinosaurus? Salah satu jawabannya ada pada desain tubuhnya yang sederhana namun sangat efisien. Dengan cangkang keras, kemampuan hidup di perairan dangkal maupun laut dalam, serta pola makan yang fleksibel, Horseshoe-Crab adalah contoh nyata hewan yang tidak perlu banyak berubah untuk bisa bertahan. Tapi, keberhasilan bertahan hidup selama ratusan juta tahun ini justru kini menghadapi tantangan baru. Bukan asteroid, bukan perubahan iklim, melainkan manusia. Jika eksploitasi terus dilakukan, ada kemungkinan Horseshoe-Crab benar-benar punah di era modern ini. Betapa ironis, makhluk yang selamat dari bencana terbesar di bumi bisa saja hilang hanya karena ulah manusia yang serakah. Namun, masih ada harapan. Di beberapa negara, sudah mulai dikembangkan alternatif buatan untuk menggantikan fungsi darah Horseshoe-Crab dalam dunia medis. Teknologi ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan manusia terhadap darah hewan purba ini, sehingga populasinya bisa kembali pulih. Melihat Horseshoe-Crab berjalan pelan di pantai atau berenang lambat di laut dangkal, kita seakan melihat makhluk asing dari masa lalu. Hewan ini adalah pengingat nyata bahwa bumi menyimpan makhluk-makhluk yang tidak pernah menyerah pada waktu. Darah birunya bukan hanya simbol ketangguhan, tapi juga bukti betapa alam menyimpan solusi yang bahkan manusia modern pun masih bergantung padanya. Dan setelah membahas hewan purba dengan darah biru, sekarang kita akan beralih ke makhluk yang tak kalah menakjubkan. Hewan ini sering disebut sebagai naga air dari Meksiko, karena bentuknya yang unik dengan insang merah menyala di kepalanya. Lebih dari itu, ia memiliki kemampuan regenerasi tubuh luar biasa yang membuat para ilmuwan tercengang. Mari kita berkenalan dengan hewan purba yang satu ini, Axolotl. Kalau tadi kita sudah bicara tentang hewan purba dengan darah biru, kali ini kita akan membahas makhluk yang sering dijuluki sebagai naga air dari Meksiko. Hewan ini tampak imut, bahkan menggemaskan, dengan wajah seolah-olah tersenyum, insang merah mencolok di samping kepalanya, dan tubuh mungil yang seolah tak berbahaya. Tapi jangan tertipu,
karena axolotl adalah salah satu hewan purba paling unik yang masih ada sampai sekarang. Usianya memang tidak setua Nautilus atau Horseshoe-crab, tapi axolotl adalah sisa dari garis keturunan salamander purba yang sudah ada sejak lebih dari 20 juta tahun lalu. Axolotl punya penampilan yang langsung mencuri perhatian siapapun yang melihatnya. Panjang tubuhnya rata-rata 20-30 cm, dengan kulit halus berwarna putih pucat, abu-abu, atau bahkan hitam. Tapi yang paling mencolok adalah insangnya yang berbentuk rumbai-rumbai merah di sisi kepala, yang terlihat seperti hiasan rambut alami. Kalau kamu lihat, axolotl seolah-olah selalu tersenyum, membuatnya terlihat ramah sekaligus misterius. Tidak heran kalau hewan ini mendapat julukan Smiling Salamander. Namun, yang membuat axolotl benar-benar istimewa bukan sekadar penampilannya, melainkan kemampuannya yang luar biasa. Ia bisa meregenerasi hampir semua bagian tubuhnya. Kalau seekor axolotl kehilangan kaki, ekor, bahkan sebagian dari sumsum tulang belakang atau jantungnya, ia bisa menumbuhkan kembali bagian tersebut tanpa bekas. Bahkan dalam beberapa eksperimen, axolotl mampu meregenerasi sebagian otaknya. Kemampuan ini membuat para ilmuwan di seluruh dunia menaruh perhatian besar pada hewan mungil ini, karena jika rahasia regenerasinya bisa dipahami, mungkin suatu hari manusia juga bisa menyembuhkan cedera parah atau bahkan menumbuhkan kembali organ yang hilang. Keunikan lain dari axolotl adalah sifatnya yang neotenik. Artinya, ia tidak pernah benar-benar tumbuh dewasa seperti salamander pada umumnya. Jika salamander biasa akan mengalami metamorfosis dari bentuk larva berinsang menjadi dewasa tanpa insang dan hidup di darat, axolotl justru tetap dalam bentuk larva sepanjang hidupnya. Mereka tetap hidup di air, tetap punya insang luar, dan tidak berubah bentuk. Dengan kata lain, axolotl adalah anak-anak abadi dalam dunia salamander. Bayangkan, seekor axolotl bisa mencapai usia 15 tahun, tapi tetap terlihat seperti bayi salamander. Inilah yang membuatnya begitu unik dan berbeda dari kerabatnya yang lain. Dalam budaya Aztec di Meksiko, axolotl bahkan punya makna mistis. Nama, axolotl, berasal dari bahasa Nahuatl, bahasa kuno suku Aztec, yang berarti anjing air, atau dikaitkan dengan dewa Xolotl, saudara kembar Quetzalcoatl. Menurut legenda, Xolotl mengubah dirinya menjadi hewan air untuk menghindari pengorbanan, dan menjelma menjadi makhluk yang kita kenal sekarang sebagai axolotl. Dari situlah muncul keyakinan bahwa hewan ini adalah makhluk suci, simbol keabadian dan ketahanan hidup. Sayangnya, meskipun terlihat tangguh dengan kemampuan regenerasi yang luar biasa, axolotl sebenarnya berada di ambang kepunahan. Di habitat aslinya, yaitu danau-danau di sekitar Mexico City seperti Danau Xochimilco, populasi axolotl menurun drastis. Perubahan lingkungan, pencemaran air, dan masuknya spesies ikan predator membuat axolotl hampir punah di alam liar. Saat ini, sebagian besar axolotl yang kita lihat ada di laboratorium penelitian atau dipelihara sebagai hewan eksotis. Ironis sekali, makhluk yang bisa menumbuhkan kembali bagian tubuhnya justru tidak bisa melawan kerusakan besar pada lingkungannya akibat ulah manusia. Namun, ada sisi positif dari popularitasnya. Karena bentuknya yang menggemaskan, axolotl menjadi salah satu hewan paling populer di kalangan pecinta hewan eksotis. Banyak orang yang memeliharanya di akuarium, dan dari situlah populasi axolotl di penangkaran cukup stabil. Bahkan, axolotl sering muncul di video game, anime, hingga meme internet, sehingga dikenal luas oleh generasi muda. Popularitas ini, meski bukan solusi utama, sedikit banyak membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi makhluk unik ini. Bagi para ilmuwan, axolotl bukan hanya hewan lucu. Ia adalah kunci penelitian regenerasi dan biologi perkembangan. Di banyak laboratorium, axolotl menjadi hewan percobaan untuk mempelajari bagaimana sel-sel tubuh bisa berubah menjadi jaringan baru. Hasil penelitian ini bahkan membuka peluang dalam dunia medis modern, misalnya untuk menyembuhkan cedera tulang belakang atau gagal jantung. Dengan kata lain, makhluk kecil dari Meksiko ini bisa jadi memegang rahasia masa depan kesehatan manusia. Melihat axolotl, kita jadi merenung. Hewan ini kecil, rapuh, tapi menyimpan kekuatan luar biasa. Seolah-olah alam menyisakan satu makhluk dengan kemampuan yang mengingatkan kita bahwa bumi ini penuh keajaiban yang belum sepenuhnya kita pahami. Dari penampilan imutnya yang seperti tersenyum, hingga kekuatan regenerasinya yang menakjubkan, axolotl adalah bukti nyata bahwa hewan purba tidak selalu menyeramkan atau mengintimidasi. Ada juga makhluk kecil yang mampu membuat kita kagum dengan caranya sendiri. Axolotl mengajarkan kita tentang ketahanan, tentang cara bertahan hidup dengan keunikan,
dan tentang rahasia besar yang mungkin suatu hari akan mengubah hidup manusia. Dari danau-danau kuno di Meksiko, ia kini hadir di laboratorium modern, di akuarium para pecinta hewan, dan bahkan di layar komputer sebagai ikon populer. Dan dengan axolotl sebagai hewan purba terakhir dalam daftar kita, sekarang kita sampai pada segmen terakhir. Sebuah penutup, sebuah refleksi, tentang apa yang bisa kita pelajari dari kelima hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Mari kita masuk ke segmen 7, untuk menyimpulkan perjalanan panjang kita bersama makhluk-makhluk luar biasa ini. Setelah kita berjalan bersama menyusuri waktu, dari kedalaman laut hingga pulau-pulau terpencil, dari Afrika Selatan sampai Meksiko, kita menemukan bahwa bumi ini masih menyimpan saksi hidup dari masa purba. Sedikitnya ada 5 hewan unik yang masih hidup dari zaman purba sampai saat ini. Coelacanth, ikan hantu yang kembali dari kepunahan. Tuatara, reptil bermata ketiga yang menolak menyerah pada zaman. Nautilus, kapal selam alami dengan cangkang spiral indah. Horseshoe-crab, makhluk laut dengan darah biru penyelamat manusia. Dan axolotl, naga air mungil yang bisa menumbuhkan kembali bagian tubuhnya. Masing-masing dari mereka punya cerita yang luar biasa. Coelacanth mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan belum selesai, bahwa masih ada misteri yang bersembunyi di kedalaman lautan. Tuatara memberi kita gambaran tentang bagaimana kehidupan bisa bertahan tanpa banyak berubah, cukup dengan beradaptasi sederhana namun efektif. Nautilus menunjukkan kepada kita bahwa desain sempurna bisa bertahan selama 0,5 miliar tahun, melawan perubahan bumi yang tak terhitung. Horseshoe-crab mengingatkan bahwa makhluk yang tampak sederhana bisa memegang peran penting bagi kelangsungan hidup manusia modern. Dan axolotl, si naga air yang tersenyum, mengajarkan kita tentang harapan, bahwa rahasia penyembuhan dan regenerasi mungkin sudah ada di alam, tinggal kita memahaminya. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang harus kita renungkan bersama. Hampir semua hewan purba ini kini menghadapi ancaman terbesar sepanjang sejarah mereka, manusia. Ya, makhluk yang baru ada ratusan ribu tahun lalu, sangat singkat dibandingkan umur mereka, justru kini menjadi faktor utama yang bisa membuat mereka punah. Dari perburuan, pencemaran lingkungan, hingga perusakan habitat, semua itu membuat jumlah mereka semakin menurun. Ironis sekali, bukan? Hewan-hewan yang mampu melewati bencana kepunahan massal, bertahan dari hantaman asteroid, dan selamat dari perubahan iklim ekstrim, justru hampir hilang karena ulah manusia yang serakah. Inilah saatnya kita belajar, bukan hanya dari sains, tapi juga dari kebijaksanaan alam. Jika Coelacanth bisa bertahan dengan tetap tersembunyi, jika Tuatara bisa hidup ratusan tahun hanya dengan kesederhanaannya, jika Nautilus bisa tetap setia pada bentuk purba yang tak berubah, jika Horseshoe-crab bisa memberi manfaat pada manusia lewat darahnya, dan jika axolotl bisa memperlihatkan bahwa regenerasi itu nyata, maka kita juga bisa belajar cara untuk menjaga keseimbangan hidup kita di bumi ini. Hewan-hewan ini adalah pengingat bahwa manusia bukanlah penguasa tunggal bumi, melainkan bagian kecil dari ekosistem besar yang sudah ada jauh sebelum kita muncul. Mereka ada di sini, tidak hanya untuk mengisi buku biologi atau menjadi tontonan unik, tapi juga untuk mengingatkan kita bahwa alam punya cara sendiri untuk bertahan. Sekarang coba bayangkan, jika satu persatu hewan purba ini punah, maka kita bukan hanya kehilangan satu spesies. Kita kehilangan saksi sejarah, kita kehilangan kunci ilmu pengetahuan, kita kehilangan kesempatan belajar tentang ketahanan, adaptasi, dan misteri kehidupan. Dan yang lebih menyedihkan, kita kehilangan bagian dari cerita panjang bumi yang tidak akan pernah bisa digantikan. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga mereka, melindungi habitatnya, mendukung penelitian yang berfokus pada konservasi, dan tentu saja mengurangi ulah kita yang merusak lingkungan. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa melihat hewan-hewan ini lewat foto lama atau catatan sejarah, sama seperti kita hanya bisa membayangkan dinosaurus. Pada akhirnya, 5 hewan purba ini bukan hanya kisah tentang masa lalu. Mereka adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Dari mereka kita bisa belajar bahwa waktu bisa sangat panjang, tapi kehidupan selalu menemukan cara untuk bertahan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai manusia mau belajar dari mereka? Ataukah kita justru akan mengulang kesalahan yang membuat banyak spesies lain hilang selamanya? Sebelum video ini berakhir, mari kita tarik napas sejenak dan merenung. Dunia masih penuh misteri, masih banyak yang belum kita ketahui. Dan mungkin, di luar sana, masih ada hewan-hewan purba lain yang menunggu ditemukan. Mungkin mereka bersembunyi di kedalaman laut yang gelap, atau di hutan lebat yang belum terjamah. Coelacanth sudah membuktikan bahwa kadang apa yang kita kira hilang, ternyata masih ada. Jadi,
Jangan pernah berhenti penasaran. Jangan pernah berhenti belajar. Karena rasa ingin tahu adalah kunci untuk membuka pintu misteri dunia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe ke channel Faktanet. Karena di sini, kita akan terus mengungkap misteri-misteri dunia, fenomena unik, dan kisah-kisah menakjubkan yang jarang diceritakan orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan cerita yang tak kalah mengejutkan dari dunia yang penuh rahasia ini.